Oke, baik, selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi di materi fisika kita, yaitu mengenai cermin datar. Kemarin kita sudah belajar mengenai mengenai pemantulan dan pembiasan. Sekarang kita masih tetap di dalam sana, tetapi kita tidak membahas mengenai pembiasannya, tetapi kita membahas pemantulannya. Di sini yang bisa memantulkan itu salah satunya adalah cermin. Kalau yang membiaskan itu adalah lensa. Ya, kalau dikatakan dengan cermin, saya rasa kamu tahu cermin itu bagaimana. Ya kan, kalau di dalam bahasa kita cermin itu adalah kaca. Ya, kaca fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya untuk melihat apakah wajah kita sudah rapi, wajah kita ganteng atau jelek. Ya, itu kita pergunakan adalah kaca. Atau sering ini untuk cewek-cewek, itu biasanya menggunakan kaca, selalu berkaca. Waktu belajar juga sering berkaca. Ya, seperti kalian sering itu saya tangkap kacanya, ya kan? Kadang saya pecahkan itu langsung di depan kalian kacanya. Oke, sekarang mengenai cermin datar. Kalau dikatakan dia cermin datar itu, ya berarti dia harus datar. Berarti kalau digambarkan dia kira-kira seperti ini. Ini dia yang dikatakan dengan cermin datar. Dia datar, tegak lurus. Oke, kira-kira seperti ini. Disinilah dia kita misalkan orangnya yang ingin berkaca. Oke, kira-kira seperti inilah. Maka yang pertama yang harus kita ketahui di sini adalah sifat-sifat bayangannya. Sifat-sifat bayangan ketika kita berada di cermin datar ada beberapa. Yang pertama itu bayangannya itu akan tegak. Tegak itu bagaimana? Ada kalanya nanti contohnya kita menggunakan cermin yang lain, contohnya cermin cembung atau cermin cembung, itu terbalik nanti dia. Kelihatannya dia akan terbalik. Oke, di sini dia tegak. Artinya dia ketika kamu berdiri di depan kaca, maka dia tidak akan terbalik. Ya, bukan kepala nanti di bawah, kaki menjadi di atas seperti lagu ini, lagu Peter Pan. Ya kan? Nah, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini katanya untuk cermin ini untuk besar dan tingginya itu sama. Untuk besar dan tingginya sama. Oke, yang kedua itu untuk besar dan tinggi, besar benda dan bayangan itu sama dengan untuk besar ininya, besar bayangan. Oke, bukan timbangannya ya, tetapi besarnya. Oke, selanjutnya itu untuk ini yang kedua, yang ketiga di sini untuk pada jarak bayangan. Oke, itu tadi sama dengan jarak benda dengan cermin. Artinya bagaimana? Artinya kita misalkan dia seperti ini. Oke, di sini nanti bagian dari bayangan, di sini bagian daripada bendanya yang nyata. Maka kita misalkan di sini dia bendanya, maka di sinilah dia nanti akan bayangannya. Maka kira-kira jaraknya ini itu sama dengan yang ini. Kalau ini kita misalkan X, ini juga nilainya X. Artinya itu jaraknya sama. Maka boleh kita buat di sini untuk sifat yang ketiga, jarak benda itu sama dengan jarak bayangan. Oke, itu aja dulu dia untuk ininya, untuk sifat-sifat bayangannya. Nanti boleh kamu cari sifat-sifat bayangan untuk cermin datar. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke persamaan. Oke, fisika itu tanpa persamaan sama seperti sayur tanpa garam. Oke, persamaannya itu bagaimana? Persamaannya setelah kamu pelajari kemarin mengenai pemantulan, ya seperti ini. Misalkan ini adalah kacanya. Oke,
Ini adalah kaca. Bagaimana dia pemantulan? Pemantulan itu dia memiliki garis normal. Garis normal itu dia bagaimana? Garis normal itu dia selalu tegak lurus terhadap bidang pantulnya. Atau tadi kalau kita misalkan kaca cermin itu tadi cermin datar, ini dia cermin datar, ini dia garis normal. Dia membentuk sudut 90 derajat. Oke, misalkan kalau sinar datang mengenai cermin datar, maka dia akan dipantulkan. Artinya di sini sudut sinar datang itu sama dengan sudut sinar pantul. Maka kalau kita misalkan di sini ini adalah I, besar sudutnya I, maka di sini juga nilai besar sudutnya itu juga adalah I. Atau di sini saya tuliskan sudut sinar datang, oke, datang sama dengan sudut sinar pantul. Oke, maka inilah dia untuk persamaannya. Artinya bagaimana kalau saya buat contohnya satu seperti ini. Misalkan ini dia adalah ini dia, kita misalkan cerminnya, misalkan ada dia di sini sinar datang ini membentuk sudut, kita misalkan di sini sudutnya ini adalah 50 derajat terhadap bidang daripada pemantulannya, terhadap kacanya. Maka berapakah besar sudut pantulnya? Maka boleh kita kerjakan dia seperti ini. Misalkan ini adalah garis normal, maka besarnya untuk sudut sinar datangnya berapa? Maka kalau ini besar sudutnya 90, maka 90 kurang 50, maka di sini tinggal 40. Maka besar sudut pantulnya itu berapa? Maka ini dia sudut pantulnya, saya gambarkan dia seperti ini. Maka berapa besar sudutnya di sini? Besar sudutnya di sini juga nilainya adalah 40, sesuai dengan persamaan yang di atas tadi. Ini dia untuk yang pertama. Untuk yang kedua kalau kita buat contoh soalnya seperti ini. Kita balikkan dulu. Kira-kira seperti ini. Saya misalkan ada 3 buah kaca. Misalkan 3 buah kaca itu saya gambarkan seperti ini. Ini kaca pertama, cermin pertama. Selanjutnya ini adalah cermin yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan satu lagi dia yang ketiga. Saya misalkan yang ketiga itu seperti ini. Saya misalkan ini adalah cermin yang ketiga. Misalkan sebuah sinar datang ke cermin yang pertama, saya misalkan dia seperti ini. Dia membentuk sudutnya ini, saya misalkan nilainya adalah 30 derajat. Di sini antara cermin pertama dan cermin kedua memiliki sudut, kita misalkan di sini sudutnya ini adalah 70 derajat. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga kita misalkan di sini besar sudutnya 60 derajat. Pertanyaannya, berapakah besar sudut pantul pada cermin ketiga? Maka boleh kita selesaikan seperti ini. Gambarnya tetap yang ini. Sesuai dengan persamaan yang tadi, yang ini, yang saya jelaskan di sini tadi. Maka kalau kita buat, dia akan memantul bagaimana? Dia akan memantul seperti ini. Besar sudutnya di sini berapa? Besar sudutnya di sini pasti 30, karena sama tadi katanya besar sudutnya. Di sini dia berapa? Di sini dia nilainya itu adalah 60. Maka kalau di sini 60, di sini berapa? Di sini juga nilainya adalah 60. Maka di sini berapa besar sudutnya? Berarti besar sudutnya di sini kita cari berapa nilainya? Nilainya kalau kita lihat, ini dia siku-siku, ya kan? Ini dia siku-siku. Bukan siku-siku, ini dia adalah segitiga. Segitiga itu berapa besar sudutnya? Berarti besar sudutnya itu adalah 180 derajat. Maka
kalau kita misalkan di sini dia adalah alfa, maka berapakah nilai alfa? Berarti nilai alfa sama dengan, oke, kita cari dari persamaan 180, nilainya sama dengan 60 derajat ditambah dengan 70 derajat ditambah dengan alfa. Maka kalau kita selesaikan 180 derajat sama dengan 60 tambah 70, nilainya adalah 130 derajat ditambah dengan alfa. Maka nilai alfa sama dengan 180 derajat dikurang dengan 130 derajat. Maka nilainya adalah 50 derajat. Berarti di sini nilai alfanya 50 derajat. 50 derajat. Maka kalau kita buat ini garis normalnya. Oke, maka ini cahayanya, cahaya datangnya, maka dia dipantulkan lagi ke sini. Oke, berarti di sini dia kalau 50, di sini berapa? Di sini dia 40. Maka di sini dia berapa? Di sini dia 50. Di sini dia berapa? 40. Oke, maka kalau kita selesaikan lagi dia bagaimana? Ini saya angkat. Ini dia segitiga juga kan? Ini dia tetap segitiga. Kalau ini dia tetap segitiga, maka kalau kita cari berapa besar sudutnya di sini, ini kita misalkan sudutnya ini adalah beta. Maka nilai beta berapa? Maka persamaannya sama seperti yang ini tadi, 180 derajat sama dengan, oke, di sini dia 50 derajat ditambah 60 derajat ditambah dengan beta. Maka kalau kita selesaikan 180 derajat sama dengan 50 derajat tambah 60 derajat, 110 derajat ditambah beta. Maka beta nilainya adalah 180 derajat dikurang 110 derajat. Nilainya berapa? Nilainya 70 derajat. Maka di sini nilainya untuk beta ini adalah 70 derajat. Oke, ini adalah 70 derajat. Maka kalau kita buat garis normalnya yang ini, di sini berapa derajat? Berarti 90 dikurang dengan 70. Maka nilainya berapa? Oke, nilainya di sini nilainya tinggal 20. Maka kalau di sini 20, berarti di sini pemantulannya ini berapa? Pemantulannya ini juga dia 20. Berarti bisa kita selesaikan. Ini kan sudut pantul pada cermin yang ketiga. Nilainya berapa? Nilainya itu bernilai 20. Berarti bisa kita selesaikan bahwa pada cermin ketiga, sudut pantulnya bernilai berapa tadi? Bernilai 20 derajat. Oke, hanya seperti itu aja untuk cermin datar. Maka tugas kamu sekarang, oke, saya gambarkan dia, hanya gampang saja. Tugasnya seperti ini. Saya buat dia 5 cermin supaya agak repot kamu sedikit, ya kan? Supaya ada kerjaan kamu belajar di rumah, supaya nggak keladang, ya. Ya, gambarnya itu seperti ini. Misalkan ini adalah cermin yang pertama. Oke, ini cermin yang pertama. Ini dia cermin yang kedua. Ini cermin yang kedua. Oke, selanjutnya saya buat dia, ini adalah cermin yang ketiga. Oke, ini dia cermin yang ketiga. Selanjutnya saya buat dia seperti ini. Ini dia adalah cermin yang keempat. Oke, selanjutnya kalau saya gambarkan, pada cermin yang pertama ini datang sinar. Oke, datang sinar seperti ini. Oke, ini sinarnya, sinar datang, dia membentuk sudut, saya misalkan di sini 30 derajat. Maka pertanyaannya, berapakah sudut pantul keempat? Berapakah sudut pantul keempat jika sudut antara cermin pertama dan kedua, besar sudut yang terbentuk itu, saya misalkan yang ini nilainya ini adalah 120 derajat. 2 dan 3 saya misalkan ini adalah oke, saya misalkan di sini
45 derajat, dan ketiga dan keempat saya misalkan besar sudutnya ini adalah 120 derajat. Maka carilah dia berapakah sudut bantul untuk cermin keempat. Hanya itu aja tugas kamu. Yang sudah selesai mengerjakan, silahkan kamu kerjakan sambil divideokan seperti yang ini. Ya, maksimal untuk videonya itu 3 menit. Maksimal videonya 3 menit. Langsung dikirimkan kepada saya. Dan ada pengumuman sedikit. Untuk minggu yang lewat masih banyak yang tidak mengumpulkan. Tetap ingat bahwa nilai semester kamu saya ambil dari sini. Siapa yang rajin maka nilainya itu di atas nilai 79. Di atas nilai 79. Tapi kalau tidak rajin dia, ya nilainya itu di bawah 79. Yang tidak pernah mengerjakan, yang tidak pernah mengirim tugasnya, itu nilainya saya buat di bawah KKM. Ya, saya serius, saya tidak pernah main-main. Oke? Ya, semoga hari-hari kamu baik. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker kemana-mana, tetap jaga jarak, tetap waspada, tetap rajin berdoa di rumah. Ya, tetap bantu orang tua juga, jangan melawan orang tua. Ya, saya rasa hanya itu aja. Tetap semangat. Saya akhiri tugas ini. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih bagi kamu yang mau mengerjakan. Itu aja. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.